Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah musawwiril khalqi wal arham wa fil zunubi wal asam qabil taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'adanul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuri zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi mi yaumi risalatihi ila yaumi istiham amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa dzurriyyati wa jami' akhwani wal anbiya wal mursalin wa nakhususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain asy-Syarbi bis-Suja wa la khususan inda Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi anallahu yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhuma wa yu'li darajatihim fil jannah nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihim fid dharain lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para ulama, para sesepuh, para asatidz, para tokoh di lingkungan Mushola Darussalam, wabil khusus tentunya sama-sama kita ta'zimi, kita cintai DKM Mushola Darussalam, Mas Lundi, para ustadz yang lain, para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu, kita melanjutkan kajian kita sebulan yang lalu, yaitu masih terkait dengan rukun-rukun sholat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemarin disebutkan rukun sholat, kalau menurut kitab ini ada 18, dengan ada memasukkan tumakninah nanti. Ini ada 18. Kemarin sekedar mengulas kembali sebelum kita lanjutkan yang sekarang biar nyambung. Kemarin rukun sampai ke yang, kalau nggak salah sampai yang ke-8. Yang pertama tentu niat. Seperti biasa setiap ibadah harus dibuka dengan niat, karena ini adalah yang menentukan perbuatan kita ada nilai pahalanya atau enggak, menggugurkan kewajiban atau enggak. Namanya niat itu pokok dari segala sesuatu. Innamal a'malu binniyat. Terus yang kedua kemarin rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri bagi orang yang mampu itu merupakan rukun sholat, kewajiban yang enggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita mampu ya harus berdiri, karena hadisnya juga tegas, sholli qa'iman fa'ilam tastati faqaitan fa'ilam tastati fa'ala jambin. Jadi sholatlah kalian dengan berdiri. Kalau berdiri memang nggak mampu, ya mungkin karena ada sepuh atau ada sakit, ada apa, maka boleh sholli faqaidan. Fa'ilam tastati faqaidan. Maka jika nggak mampu, boleh sholat dengan duduk.
Fa'ilam tastik fala jambin, kalau duduk juga nggak mampu boleh dengan berbaring dan seterusnya. Kemarin begitu. Terus yang ketiga, kita melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan yang lain. Nama Allah kan banyak nih memang. Allahu Akbar, Allah itu punya nama lain, ada Asmaul Husna. Misalkan kita ganti menjadi Ar-Razzaqu Akbar, nggak boleh. Kalau untuk takbiratul ihram harus lafaznya Allahu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Ar-Rahimu Akbar, nggak boleh. Atau kita balik, nggak boleh. Kemarin disebutkan Allahu Akbar, kita balik Akbarullah, gitu, nggak boleh. Jadi memang lafadznya dari sana ditentukan seperti takbir, mengucapkan takbiratul ihram. Terus yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Ini yang merupakan rukun, nggak boleh kita tinggalkan. Namanya rukun nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah sholat kita, kewajiban kita nggak gugur. Al-Fatihah ini wajib. Nah kemarin terus gimana yang terkait dengan orang yang jadi makmum, kemarin sempat disinggung kan, apakah wajib baca Al-Fatihah? Nah kemarin ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i harus tetap biarpun jadi makmum harus wajib membaca Al-Fatihah, karena ada hadisnya la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tapi ada juga yang lain nggak perlu baca Fatihah, kalau udah jadi makmum bacanya ikut imam. Dalilnya juga ada, hadisnya juga ada, mangkana lahu imamun fakiratul imami lahu imamun. Siapa yang punya imam atau dia menjadi makmum, maka bacaan dia tergantung kepada, udah ngikut kepada bacaan imam. Jadi nggak perlu di ini. Terus yang selanjutnya ruku. Kemarin disebutkan sempurnanya ruku ya ini kita, punggung kita lurus sampai kayak papan. Seandainya ada gelas ditaruh di atas punggung kita yang sedang ruku itu tidak jatuh, itu yang sempurna. Tapi yang nggak sempurna ya sampai kemarin kita sebutkan, asal udah tangan kita sudah sampai ke lutut, kita menunduk, bungkuk, tangan kita sudah bisa nyentuh, itu udah cukup. Atau kita membungkuk, itu sudah cukup. Tapi yang paling sempurna ya yang itu seperti itu. Terus 6 tumakninah dalam ruku. Tumakninah ini penting. Kadang-kadang kita sholat kan kayak gitu, berasa gerusuk barbar. Nah, ruku ada tumakninahnya, harus berhenti pas ruku. Namanya tumakninah itu dari bahasa Arab. Tumakninah itu enteng, berhenti sebentar, yang enteng. Jadi berhenti sejenak. Ada makanya dalam kita itu ada bacaan-bacaan itu kan disunahkan untuk baca doa tertentu itu. Nah dengan membaca doa itu otomatis kita menjadi tumakninah. Jadi karena ada bacaan itu berarti kita nanti akan diam karena harus membaca doa. Itulah hebatnya ada sunnah-sunnah seperti itu. Terus tumakninah dalam rukuk tadi udah. Terus yang ketujuh, bangun dari rukuk dan iktidal. Bangun dari rukuk dan iktidal. Iktidal itu lurus. Jadi posisi iktidal itu berdiri seperti berdiri kita sebelum melakukan ruku, tegak. Jadi kalau kita sebelum ruku itu berdirinya lurus tegak begitu, ya harus pas iktidal juga harus posisinya begitu. Nggak boleh baru habis ruku gini, belum tegak begini, baru masih doyong begini udah langsung sujud. Nah itu nggak boleh, karena iktidal ada tumakninahnya. Jadi harus tegak seperti posisi semula sebelum kita ruku. Nah itu terus yang kemarin 8 yaitu tumakninah dalam iktidal. Nah sekarang kita lanjut yang sekarang sujud dan seterusnya, mulai ke 9 dan seterusnya. Baik, seperti biasa yuk kita sama-sama baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang sholih dan sholihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, dimakdirkan kita kematian yang husnul khatimah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk rukun yang ke-9.
Saya baca dulu kitabnya sedikit, nanti baru artinya, baru nanti waktu cukup sampai rukun yang keberapa, mudah-mudahan langsung sampai terakhir karena ini nggak begitu banyak lagi dan singkat-singkat. Jadi besok kita beralih ke di luar rukun, masuk ke sunah-sunahnya. Nah, nanti setelah tahu rukun, ingat ya, diingat-ingat yang rukunnya yang penting, jangan sampai ketinggalan. Kalau yang lain ketinggalan nggak masalah, tapi yang rukun ini yang pokok dalam sholat, jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan sholat kita menjadi tidak sah. Maka ini yang penting, harus diingat-ingat yang 18 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u, dan adapun rukun yang ke-9, as-sujudu, yaitu sujud, marrataini, sebanyak 2 kali, fi kulli rokaatin, di dalam setiap rakaat sholat. Setiap sholat kan kita sujudnya 2 kali, itu udah hafal lah, kita tahu sholat. Wa aqalluhu, dan adapun minimal sujud, paling sedikitnya sujud itu apa? Mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, yaitu menyentuhnya, menempelnya sebagian dahi atau jidat orang yang sholat, maudhi as-sujudihi, di tempat sujudnya, minal ardi, baik itu di lantai, au ghairihi, maupun yang lain. Jadi minimal sujud itu jidat kita harus nyentuh ke lantai. Jidat kita harus menyentuh ke lantai. Ini jidat kita pas sujud itu minimal harus menyentuh, nggak boleh harus nyentuh langsung ke lantai, harus nyentuh, nggak boleh nggak. Itu minimalnya, lamanya itu nanti beda. Yang penting harus bersentuhan langsung. Jidat kita ini harus bersentuhan langsung dengan lantai atau tempat sholat kita. Nggak boleh ya hanya tik doang gitu, harus ada sentuhan mubasyarah, bersentuhan langsung. Apalagi belum nyampe udah bangun lagi, baru mau asal ujungnya doang, apalagi ya sebagian kepalanya, kadang-kadang bukan jidatnya, malah kadang-kadang ujung kepalanya yang ditempelin bukan jidatnya, padahal yang merupakan rukun itu harus ini nih, dahi kita, jidat kita. Nah itu yang harus kena ke tempat sujud. Maka nggak boleh kita sholatkan jidat kita itu terhalang dari sesuatu. Kalau pakai peci ya dinaikin, kalau pas sholat sujud, biar dahi kita itu terkena tempat sholat kita. Nggak boleh kalau kita tutup. Nah, makanya itu yang ke-9. Jadi paling minim itu gitu, harus bersentuhan jidat kita ini dengan tempat sujud. Wala yakfi imsasu ra'sihi, dianggap nggak cukup, nggak sah sujud kita bila kita hanya menyentuhkan sebagian kepala kita. Jadi bukan jidatnya tapi ujung kepala kita. Kan ada yang sujud langsung begini tapi bukan jidatnya tapi ujung kepalanya. Nah itu nggak sah, nggak cukup, belum dianggap sebagai sujud yang begitu itu. Jadi kalau menurut kitab ini, wala yakfi imsasu ra'si mau dia sujudi, bal yatahammalu, ini yang sempurna nanti, bal yatamahalu bihaitsu law kana tahtau qatnun masaran langka basa wa zahara asarhu. Jadi yang paling sempurna sujud itu tadi kan harus ditaruh menyentuh ini. Jadi yang paling sempurna sujud itu adalah kita harus menekan pas sujud tadi, jidat kita, dahi kita harus tekan ke tempat sujud, sehingga digambarkan seandainya di tempat sujud kita ini ada kapas, maka kapas itu yang kena kita sujud, kena kepala kita, dahi kita saat sujud itu menjadi pipih. Kapas kalau kita taruh situ lantai, nah, kita kalau di depan kita pas tempat sujud kita, kalau kita sujud sampai kapas itu menjadi pipih. Kalau bahasa Jawanya sampai ledok, sampai gepeng. Nah, paham kan? Sampai gepeng itu kapas kita. Nah, itu yang sempurna sujud seperti itu. Jadi nggak boleh prik doang itu, nggak boleh, nggak sah tadi itu. Harus benar-benar jidat kita itu ditaruh, ditekan, sehingga seandainya digambarkan di lantai tempat sujud kita itu ada kapas, maka kapas itu menjadi pipih atau menjadi gepeng, jadi dekok ketika kita sujud. Jadi nggak boleh
Asal gitu aja. Jadi yang paling sempurna itu seperti itu sujudnya. Jadi bal yatahamalu bihaitsu tahta law kana tauqatun langka basa. Jadi itu. Jadi sujud yang kesembilan adalah sujud. Itu termasuk daripada rukun di dalam sholat. Itu di situ juga disebutkan di bagian bawahnya ada. Terus yang ke-10 apa? Wal 'ashiru at-tuma'ninatu fihi, yaitu kita tumakninah. Tadi kita sebutkan nggak boleh sujudnya gini doang, tapi harus tumakninah. Tumakninah, ukuran tumakninah dalam sujud itu bagaimana? Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa sujud itu harus diletakkan jidat kita di situ. Nah, ukuran tumakninah itu gimana? Ukuran tumakninah di sini disebutkan, ukuran tumakninah di dalam sujud itu adalah bihaitsu yanalu maudhi'u sujudi saqala ra'sihi. Jadi pas sujud kepala kita ini tadi kan harus ditempelin dari kita ke itu. Nah, itu lakukan tumakninah. Akhirnya apa? Tempat sujud kita itu menerima secara penuh berat kepala kita. Jadi benar-benar kepala kita harus nempel. Kayak tadi kita praktekkan begini. Ini kan kepala kita lepas kan? Kepala kita lepas di tempat sujud. Tempat sujud kita menerima berat kepala. Kita nggak boleh makan gini doang. Apalagi mau gelong doang. Nah, nggak boleh. Itu artinya tempat sujud kita layana lu mau di sujudi sakola rosihi. Tempat sujud itu belum menerima beban dari kepala kita. Makanya sujud kepala kita itu harus ditaruh di tempat sujud itu kita lepas. Jadi tempat sujud kita itu menerima beratnya kepala kita. Beban kepala kita itu diterima tempat sujud. Nah, itu yang sempurna. Jadi dia harus sampai menerima beban dari kepala kita. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujud. Makanya tidak cukup tadi dikatakan hanya menyentuhkan kepala kita kepada apa tempat sujud itu. Terus kita lanjut. Itu yang nomor 10. Lanjutnya rukun yang ke-11 apa? Yang ke-11 adalah, nah tadi kita sujud kemarin ada yang terlewat, kemarin sudah sempat kita bahas kalau mau turun ke sujud. Nah kemarin udah ya, tadi ya kita belum bahas tadi. Ada sedikit yang terlewat kemarin kan kita kalau mau sujud yang turun apa dulu? Boleh kemarin dua-duanya ada dasarnya, ya boleh dengkul, boleh tangan. Tapi kalau dalam kitab ini yang utama apa namanya dengkul dulu. Di sini sebutkan dalam ini waqmaluhu ayyukabbira lihuwi lisujud bila raf'in. Kita kalau mau sujud bila raf'i yadayhi. Kan takbir tuh, takbir intikal. Ya kan? Takbir intikal mau habis ruku, iktidal kan mau sujud. Nah, itu ketika pas turun mau sujud itu kita kalau di sini nggak perlu bila raf'i yadayhi, nggak perlu pas turun itu nggak perlu mau turun takbir mau turun itu nggak perlu angkat tangan. Wa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Di sini yang didahulukan dengkul dulu dalam kitab ini. Kalau dengkul dulu berarti ini Madzhab Syafi'i ini mengikuti apa namanya berpatokan pada hadisnya Hujr bin Wa'il yang menyatakan bahwa Nabi itu ketika mau sujud itu turunnya apa dengkul dulu. Ya nggak apa-apa, ini kan bukan rukunnya kalau masalah turunnya. Yang rukun kan sujud. Mau turunnya itu tangan dulu dengkul sulu itu bukan rukun, jadi nggak masalah, jangan dibesar-besarkan masalah ini, hanya sekedar kita biar tahu aja yang mana yang ini. Dua-duanya ada dasarnya, mau dengkul dulu mau tangan dulu ada dasarnya. Jadi kalau dalam kitab ini dengkul dulu secara normal, kalau orang masih sehat ya utamakan dengkul dulu karena hadisnya juga ada nih dari Wa'il bin Hujr. Jadi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi dengkulnya dulu baru kemudian dua tangannya. Tapi kalau lewat Abu Hurairah tangannya dulu, karena Nabi itu soalnya itu enaknya kita tuh loh,
Kada kitab itu sifat sholat Nabi, sifat Nabi macam-macam disebutkan itu dalam ada salah satu kitab membahas tentang sholat Nabi itu macam-macam. Nah itu enaknya kita. Coba kalau Nabi dulu nih, nggak ada dua riwayat seperti ini. Turunnya hanya dengkul aja dulu, pas mau sujud dengkul aja dulu, nggak ada pilihan lain. Nabi juga nggak ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi itu sholatnya tangan dulu kalau mau sujud. Kalau orang-orang udah sepuh kan susah, atau orang punya sakit dengkulnya udah ini kan rematik macam-macam, udah kaki udah kaku gitu, kalau dengkul dulu kejerung bisa jatuh, bisa repot, ya kan? Itulah kadang-kadang kita sering memahami itu sesuatu tuh orang kan nggak usah ngaji fikih khilafiyah bikin ribet, justru bukan begitu, justru itulah pilihan-pilihan alternatif, kelonggaran-kelonggaran yang sama-sama ada dasar hukumnya. Kadang-kadang orang kan nggak mau, apa itu ngaji fikih khilafiyah mulu, berbeda pendapat mulu, pusing. Kita padangnya seperti itu kadang-kadang, padahal itu bisa jadikan solusi alternatif, sama seperti yang sering kita contohkan dulu kayak perbedaan pendapat di antara para ulama dulu kan, ulama fikih tentang yaitu yang sering kita contohkan dulu kan, bersentuhan laki-laki perempuan itu kan, ya kalau Imam Syafi'i kita anut kan batal kan, ya kan, mau pakai syahwat mau enggak mau apa, pokoknya bersentuhan ya mau sengaja mau enggak bersentuhan dengan lawan jenis ya batal. Yang lawan jenis yang ajnabi, yang bukan mahram. Kalau mahram ya enggak, kalau sama ibu kita ya enggak batal, ntar selaman mau senggolan sama ibu kita batal ya enggak. Jadi kalau yang mahram, ada hubungan mahram enggak batal. Anak kita, misalkan kita punya anak perempuan udah gede ya enggak batal, biarpun lain jenis karena mahram ada hubungan darah. Ponakan kita ya enggak, bibi kita ya enggak. Mahram apa sih orang yang haram dinikahi itu enggak batal kita kalau bersentuhan. Nah itu perbedaan begitu tuh memberikan keluasan justru kepada kita, perbedaan antara penafsiran seperti itu. Sama kayak ini ya enggak, apalagi ini bukan masalah rukun ya, jadi nggak perlu ribut nanti gara-gara itu salah-salahannya lain. Kamu kok dengkulnya dulu nggak sah itu. Lah kamu tangannya dulu nggak sah itu, yang benar yang mana sih kita kan, ya itu perlunya ngaji, jadi nggak masalah itu. Nanti mau dengkul dulu, nanti kalau di dalam kitab ini dengkulnya dulu. Jadi itu, jadi yang tadi nomor 10 rukunnya tumak nina di dalam sujud. Yang ke-11 al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakatin sawaun shalla qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Jadi duduk di antara dua sujud itu menjadi rukun, maka harus dilakukan meskipun misalnya orang itu sholat dalam posisi atau dengan duduk ataupun dengan berbaring. Misalkan dia sholat meskipun dia sholatnya nggak berdiri, misalkan karena sakit duduk, itu dia harus tetap melakukan duduk di antara sujud. Bahkan yang berbaring pun sama. Nah yang berbaring bagaimana? Ya dikasih jeda antara dalam hati itu, karena dia habis ruku, habis sujud, ya dikasih jeda lagi sebelum melakukan sujud yang kedua dalam hati, mengucapkan takbir yang kedua untuk sujud yang kedua, dia berhenti dulu ketika dia sholatnya dalam keadaan berbaring. Jadi antara dua sujud itu, setelah sujud pertama misalkan sholatnya berbaring, habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar 3 kali kan duduk. Kalau normal kan duduk, nggak boleh langsung, itu kan harus berdiri, harus duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni itu kan. Nah itu harus sujud itu, biarpun dia sholatnya tidak berdiri, nggak bisa berdiri, misalkan sholatnya berbaring, ya harus tetap berhenti, dikasih jeda antara, baru kemudian takbir lagi untuk sujud yang kedua. Biarpun dia, jadi kalau menurut kitab ini, biarpun dia sholatnya dalam posisi duduk ataupun berbaring, tetap dia harus melakukan sujud duduk di antara dua sujud, karena itu bagian daripada rukun sholat. Wa akmaluhu az-ziyadah wa aqalluhu sakat sukunun ba'da harakati adhai. Lah minimal
Duduk di antara dua sujud itu apa? Sukun ba'da harokatihin, ba'da harokati atau harus diam sempurna setelah dia bergerak daripada sujud tadi. Jadi sujud, bangun, duduk harus dalam posisi yang sempurna biarpun sebentar. Jadi benar-benar diam, sukunun ba'da harokati. Nggak boleh masih baru duduk, belum sempurna duduknya tegak, masih condong udah langsung sujud yang kedua. Nah itu berarti dia enggak tumak ninah di dalam julus baina sajdatain. Jadi makanya ini yang perlu diperhatikan, sama kayak kemarin kita sebutkan ruku, ya kan, harus iktidal setelah ruku kan, harus dalam posisi tegak berdiri seperti sebelum melakukan ruku. Nggak boleh ketika kita masih baru bangun dari ruku masih doyong-doyong belum sempurna tegak udah langsung ruku, nah, terus langsung sujud. Nggak boleh habis ruku masih belum tegak, masih agak bungkuk langsung. Kan kesini kita perhatiin tuh, kadang-kadang ada orang sholat kan dia gerakannya lambat, kadang mengikuti imam, kadang orang kadang gerakannya kan beda-beda. Makanya dalam sholat kan kalau kita jamaah itu ya nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat juga, sedang-sedang saja yang bagus. Kadang-kadang makmum kan ada yang begitu, mungkin biasa sholat lama, ketika imamnya kecepatan belum sempet ini, dia lagi orangnya halus, bawahnya kayak Ustadz Bayu gitu kan. Ya kan habis sujud, habis ruku baru gini dikit, yang imamnya udah sujud langsung dia turun untuk sujud, padahal belum diri tegak belum tegak berdiri sehabis ruku. Itu nggak boleh, karena bagian dari tumakninah i'tidal, ya i'tidal dalam posisi i'tidal lurus tegak. Nah itu namanya seperti itu. Jadi ini julus juga sama, julus baina sajdatain ini duduk di antara dua sujud, ada tumakninahnya di sini. Dan yang nomor 12 itu tumakninah di dalam sujud di antara duduk di antara dua sujud, maka harus posisinya harus jelas sampai benar-benar duduk seperti sempurna seperti sebelumnya. Jadi yang berapa tadi, nomor 10 duduk di antara dua sujud. Terus yang nomor 12 tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Terus kita langsung masuk ke yang ke-13, wassalisa asyara al-julusul akhir, yaitu duduk yang terakhir, yaitu duduk tahiyat akhir, itu yang rukun. Jadi yang tahiyat awal itu bukan rukun dalam sholat. Maka ketika kemarin kita sampaikan, ketika tahiyat awal kok ketinggalan, ya enggak apa-apa. Nah tapi nanti kita ganti sujud sahwi di ujung sholat sebelum salam, ya kan, kemarin begitu. Misalkan nih kita habis, mestinya setelah rakaat kedua kan harus tahiyat awal, Ustaz Lundi lupa, nggak tahiyat awal langsung berdiri. Ya kemarin kita sebutkan, kalau masih berdirinya belum sempurna, masih baru mau berdiri, masih bungkuk, turun lagi, balik tahiyat awal. Tapi kalau udah berdiri sempurna, udah berdiri tegak, nggak usah balik lagi, lanjut aja. Nah nanti diganti di sebelum, kan sering kan tahiyat awal itu kadang-kadang kita juga lupa. Ya apalagi kalau lagi nggak konsen, misalkan imamnya dari rumah habis dimarahin istrinya jadi imam habis diomelin bininya, nggak konsen ya sampai sholat hitungannya lupa. Sama ketika sholat kita lupa, waduh saya tadi ya lagi dari rumah nggak ada duit atau diomelin istrinya, lupa nggak konsen jadi imam, waduh sholat saya ini tadi. Sama kita sendiri juga begitu, sholat sendiri gitu, lupa nih saya udah sholat 2 rakaat apa 3 rakaat ya, sama kayak gitu. Sama aja, kita ambil yang yakin, berarti ambil yang sedikit. Kalau kita ragu 2 apa 3, ambil yang 2 nanti sebelum, ya biarpun nanti kenyataannya kita sampai ininya banyak ya nggak apa-apa, tapi kita ambil yang sedikit. Kalau ragu 2 apa 3, ambil yang 2. Nah nanti ambil yang sedikit, nanti sebelum salam sujud sahwi ya.
kemarin kita sudah tahu sujud sahwi kemarin kan, masih ingat kan? Sebelum salam kita Allahu Akbar, sujud, bangun lagi, duduk di antara dua sujud, kayak sujud biasa, terus sujud lagi sekali lagi Allahu Akbar, baru salam. Jadi itu ya sujud sahwi seperti itu. Jadi ini, jadi apa namanya yang tadi tasyahud apa namanya duduk yang terakhir atau duduk tawaruk. Nah itu yang rukun. Jadi yang tahiyat awal, duduk tahiyat awal itu bukan rukun, itu namanya sunnah abad. Nanti makanya diganti sujud sahwi, termasuk apa namanya doa kunut. Kalau madzhab Syafi'i juga seperti itu. Doa kunut itu kalau kita lupa, nah kita pakai sujud sahwi. Kalau dalam kitab disebutkan dua itu. Jadi itu dari itu kita pakai sujud. Tapi kalau selain itu kok ketinggalan ya nggak perlu sujud sahwi. Makanya diinget-ingetin ini dari kemarin kita sampaikan. Yang rukun ini yang penting. Kalau yang ketinggalan di luar rukun itu masih nggak apa-apa. Misalkan kita lupa tadi udah lupa ini apa namanya lupa tahiyat awal, lupa juga sujud sahwi, ya udah terlanjur ya udah namanya bukan udah selesai. Ya kan namanya bukan rukun nggak apa-apa. Tapi kalau rukun nggak boleh. Dulu kan saya sampaikan itu pernah saya contoh itu kan sholat Jumat almarhum al-maghfurlah kiai kita di pesantren dulu kan sebenarnya saya ceritakan juga kan sholat Jumat jadi imam pertama lupa baca Al-Fatihah ya, namanya makmumnya segen atau gimana atau pada lupa juga nggak diingetin. Habis yang rakaat kedua baca surat Jum'ah, habis berdiri nggak baca Fatihah dulu langsung surat Jum'ah, tapi makmumnya nggak ada yang ngingetin. Kalau yang laki-laki kemarin apa? Kalau makmum lupa ya subhanallah. Kalau yang perempuan apa? Mukul ya tasfik. Kemarin kalau perempuan kan begini, tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan tepuk-tepuk begini. Kemarin kan disebutin, belum ya nanti ya. Mukul tangan ini, punggung ini dia yang dipukul. Nah gitu. Nggak gini juga, ada jaraknya. Nah, itu kalau yang perempuan nggak boleh rame bagi main-main ya. Jadi ada ini caranya. Jadi itu, jadi ini karena apa dia habis itu marah beliau karena apa? Ini kan ya kan bermata kita kan Syafi'i ini kan rukun, makanya diulang waktu itu sholatnya diulang. Udah selesai balik lagi sholat Jumatnya dulu kali. Beliaunya marah-marah almarhum namanya Kiai Haji ada guru termasuk guru sesepuh kita dulu. Jadi gitu. Yang tadi apa tumaninah di dalam yang terakhir tadi tumaninah dalam sujud, duduk dan sujud. Terus yang ke-13 rukunnya adalah duduk yang terakhir sebelum salam. Wal julusul akhir alladzi yuaqibahu salam, duduk yang terakhir sebelum salam. Terus yang ke-14 terus kita kan sering tuh ya orang bingung ya kan kalau tasyahud awal bacaan doanya itu sampai mana sih kan ya kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul assalamualaikum itu sampai mana itu orang kadang-kadang bingung apakah sampai mana sholawat sampai mana tat duduk tahiyat awal iya bacaannya. Hah? Ya, kalau orang sering banyak ini. Jadi yang rukun itu baca sholawat itu di tasyahud yang akhir ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad itu setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala itu di tasyahud akhir duduk yang terakhir. Kalau yang tahiyat awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tahiyat awal sampai situ. Itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas. Oleh Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Kadang-kadang ada juga di buku-buku apa itu kalau saya tapi belum nemu dasar hukumnya itu. Ada yang nambahin sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitu gitu doang. Ya ada yang begitu banyak buku-buku juga seperti itu.
Nah itu nggak apa-apa, nah kita cari dulu dasar hukumnya yang itu, karena saya menemukan 2 hadis itu emang apa, di dalam beberapa kitab memang ada nyebutkan itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad ada itu sampai itu ada juga ada ditambahin gitu lah. Itu nanti kita perlu cari beberapa riwayat yang menguatkan, karena saya nemuin beberapa buku juga begitu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, tapi dalam hadis yang riwayat Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Karena apa? Karena Allahumma sholli ala itu Muhammad itu udah sholawat, itu rukun, termasuk rukun nanti di apa namanya di tahiyat akhir. Nah itu tadi kita singgung. Nah terus itu sering jadi polemik juga. Ada yang dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak tat? Kadang-kadang ada suka nanya begitu tuh. Nah itu ada dasarnya. Itu kan sebagai bentuk penghormatan kepada kita, kalau dalam bahasa kita unggah-ungguh tata krama, tapi kita menyebut nama orang apalagi pemimpin kita dengan sebutan manggil namanya aja gitu nggak sopan. Tapi itu ada hadisnya juga. Apa karena Nabi itu menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Sayyid. Nah itu dalam hadis itu sakitnya sahih riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awalu man yanshaku anhul qabru wa awalu syafi'in wa awalu musyafi'in. Jadi Nabi itu menyebut dirinya ana sayyidu waladi Adam, saya itu sayyidnya anak keturunan Adam pada hari kiamat nanti. Maka berdasarkan ini para ulama sering menambahkan kata sayyidina itu di depan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memberikan penghormatan. Ya, kita nyebut misalkan sesama kita aja, orang sesama kita aja nih, biar Pak Bayu sama Mas Jati atau saya mama Ustadz Bayu dah manggil Bayu, gitu. Kayak enak nggak? Sopan nggak kira-kira? Biarpun seumuran itu. Bayu, kagak enak, kita aja merasa gak enak. Apalagi tuh orang yang mulia, pimpinan kita, junjungan kita, Muhammad, gitu, kurang sopan. Maka dalam kitab apa namanya Hasyiatul Jamal karya Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Misri Asy-Syafi'i disebutkan, di situ disebutkan wala menyebut apa nama menambahkan sayyidina itu sesuatu yang sangat bagus. Bahkan paling utama apa? Terkait dengan adab tadi. Ma'asulukil adab imtisal amri. Jadi emang ini sangat dianjurkan karena terkait dengan adab kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam kitab itu disebutkan begini ungkapannya. Ini saya sebutkan, saya baca biar kita yakin. Dasar pertamanya tadi ada hadis Nabi ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awalu man yang syakwanul qabru wa awalu syafi'in wa awalu musyafi'in. Itu hadisnya sahih berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Terus ada juga pernyataan Imam Suyuti juga sama menganjurkan seperti itu, ada lafal sayyidina. Terus ini kitab apa namanya Hasyiatul Jamal saya bacakan di sini biar juga menjadi penguat bagi kita yang biasa menggunakan lafaz sayyidina untuk menguatkan, untuk penghormatan kita. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan itu kan. Dalam surat Al-Fatah itu kan apa, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira, sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pembawa peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar engkau semua kaum muslimin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, dan adalah kalian kaum muslimin itu mengagungkan, memuliakan. Menurut Qatadah tafsir itu yang pertama itu dianjurkan itu tuwaqqiruhu tu'azziruhu wa tuwaqqiruh itu diperuntukkan untuk Rasulullah. Jadi kita mengagungkan Rasulullah itu diperintahkan oleh Al-Quran. Dalam salah satu bentuk pengagungannya kita menghormati beliau tadi menyebut menggunakan nama Sayyidina Muhammad. Itu kalau menurut Qatadah, penafsiran Qatadah seperti itu. Salah satu ahli tafsir yang menjadikan rujukan para ulama tafsir ya Qatadah itu.
Beliau mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ayat 8 itu seperti itu, wa tu'azziruhu wa tuwaqiru waru wa tusabbihuhu bukrata wasila, kembali kepada Allah. Tuwaqiru sama tu'azziruhu tuwaqiru itu kembali, tu'azziru tuwaqiru kembali kepada Rasulullah menurut penafsiran Qatadah. Jadi itu kalau kita, jadi ini bahasannya dalam hasil Jamal itu disebutkan seperti ini. Wala yadurru ziyadatu mim fi alaika, dan tidaklah mengapa kita menambahkan mim dalam lafadz alaika. Kalau saya mengucapkan untuk satu orang, misalkan saya ngucapin salam kepada Ustadz Lundi, kalau satu orang mestinya kan ungkapan bahasa Arabnya kan ka, assalamu alaika, ya kan, karena satu orang. Tapi itu nggak apa-apa kita mengucapkan assalamu alaikum, padahal kum itu untuk orang banyak, tapi dalam bahasa Arab itu boleh, itu nggak apa-apa. Karena apa? Tadi ada unsur takriman wa ta'ziman, penghormatan kepada orang, itu nggak apa-apa kita tambahkan seperti itu. Terus juga sama ayyuha, itu sering kita diucapkan ya, udah ada ayyuha itu sama-sama nida, terus kita tambahin ya ayyuha. Padahal sebenarnya kalau menurut tata bahasa Arab ayyuha saja sudah cukup, tapi kita tambahkan ya ayyuha, kul ya ayyuhal kafirun, ayyuhal julasa al kurama, ya ayyuhal hadirun al mukarramun. Itu kalau kita tambahin ya ayyuhal hadirun al mukarramun boleh. Padahal sebenarnya secara tata bahasa ayyuha saja sudah cukup, kita tambahkan ya sebelumnya itu saja. Sama seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, kita tambahin wahdahu la syarikalah. Itu menurut kitab ini, itu juga tambahan wahdahu la syarikalah itu. Padahal sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah sudah cukup. Karena wahdahu la syarikalah itu ya manifestasi dari asyhadu alla ilaha illallah itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ditambah apa namanya tadi? Wahdahu la syarikalah. Ya, artinya sama aja. Satu yang tiada sekutu bagi Allah. Jadi itu boleh penambahan seperti itu, termasuk yang boleh ditambahkan di sini karena itu ada dasarnya. Yang boleh ditambahkan adalah wala ziyadatu sayyidina qabla Muhammadin, termasuk menambahkan lafal sayyidina sebelum lafal Muhammad. Jadi itu yang sering jadi polemik kadang-kadang. Sebenarnya nggak masalah yang urgen. Kita menyebutkan ada memang ajaran hadisnya. Kata Nabi ya sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadisnya kan ketika pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, kul Allahumma sholli ala Muhammad. Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kita tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nggak boleh. Ya tadi kita sampaikan, kita untuk takziman wa takriman, untuk memuliakan, untuk lari sulukil adab, disulukil adab, ma'asulukil adab. Ya, kita untuk tata krama etika kita kepada apalagi itu junjungan kita, maka nggak perlu membesar-besarkan masalah Allah. Maka dalam tahiyat itu kan sering Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamid. Ya nggak apa-apa orang nambahin sayyidina, ini bukan ya, ini kan terkait dengan itu. Jadi itu pendapat para ulama. Jadi ada dasarnya juga, ada ini. Coba kita yang masalah-masalah yang nggak terlalu ini tuh yang penting kita baca sholawat. Jadi itu tadi yang berapa tadi ya? Udah jam segini ya, udah mau selesai aja, kita ini aja lah sholawat. Yang tadi tasawuf akhir, duduk tasawuf akhir itu termasuk rukun. Wal hadiyasara tadi wasalisa asyara al julusul akhir, duduk yang terakhir. Warabi asyara at-tasyahudu fi, melakukan tasahud, melakukan bacaan tasawuf di dalam
duduk yang terakhir. Bacaannya wa qalu tasyahudi at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu apa wa akmalu tasyahudi seperti itu di dalam pin-pinan ya udah kita sebutkan yang paling sempurna itu bagaimana tahiyatnya. Terus yang rukun yang selanjutnya kita percepat biar rukunnya selesai. Yang 15 membaca sholawat tadi ya, membaca sholawat apa di dalam apa namanya fihi di dalam duduk yang terakhir. Jadi di tahiyat akhir sholawat di tahiyat akhir itu bagian dari rukun. Jadi harus kita baca sholawat itu di tahiyat yang akhir harus kita baca. Terus yang selanjutnya yang 16 kita percepat at-taslimatul ula. Setelah baca itu kita mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu yang apa namanya? Yang rukun. Kalau yang kedua itu udah nggak rukun. Kalau kita nggak baca ya nggak apa-apa. Yang pertama aja yang rukun. Jadi wa qaluhu assalamualaikum, pas ngucapin salam yang pertama itu paling sedikit assalamualaikum itu udah sah. Marratan wahidatan wa akmalu assalamualaikum warahmatullah. Nah itu yang sempurna seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ke-16 apa namanya udah tadi ya baca salam yang pertama itu rukun yang ke-16. Yang ke-17 ini yang dalam beberapa kitab yang lain nggak dimasukkan dalam rukun. Niatul khuruj minas sholah, kita niat keluar dari sholat. Karena kalau kenapa nggak dimasukkan ini sebagian, karena kalau kita otomatis sudah salam berarti kita sudah niat keluar dari sholat. Maka ada yang menyatakan rukun sholat itu ini ada yang 18 tapi ada yang 17 niatul khuruj ini nggak perlu, karena ketika kita mengucapkan salam itu sama saja sebenarnya kita sudah menyelesaikan apa namanya sholat. Nah, jadi itu. Jadi terus yang terakhir yang ke-18 tartibul arkan ya alama zakarnau, tertib. Nggak boleh sholat itu kita bolak-balik, rukuk dulu baru sujud, nggak boleh kita balik yang penting sama sujud dulu baru rukuk, ya nggak boleh. Jadi harus tertib rukunnya dari awal apa namanya baca Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah, ini gerakan nama ucapan-ucapannya harus tertib, harus rukun. Jadi barangkali itu ya yang kita sampaikan sudah selesai tentang rukun. Masih ada waktu sekitar ya 10 menit seperempat, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau bisa kita lupa ya, harusnya misalkan ayat awal terus kita berdiri, tapi belum sampai berdiri, kita udah ingat kita duduk lagi. Iya. Itu tidak masalah ya, nggak perlu sujud sawi kayak gitu. Sujud sahwi tetap. Tetap. Baru balik lagi ya, tetap sujud sahwi. Jadi itu tetap sujud sahwi. Itu hanya ini aja untuk penguatan. Jadi kalau posisinya belum tegak, yang paling utama itu menurut para ulama balik lagi. Kalau belum tegak berdiri baru mau diri, udah ingat, aduh saya belum tahiyat awal. Ya itu kalau posisinya belum tegak berdiri, masih baru mau diri, masih bungkuk, turun lagi aja. Tapi harus sama sujud sahwi. Atau tadi lanjut udah berdiri, karena udah sempurna nggak usah turun lagi, lanjut aja sama-sama dua-duanya sujud sahwi sebelum salam. Terus sama kalau lupa rakaat, misalnya kalau lagi sholat sendiri itu sujud sahwinya lupa rakaat. Iya tadi diambil yang sedikit sebelum salam sujud sahwi juga. Jadi kita ragu-ragu, itu hadisnya juga ada itu hadisnya. Jadi kalau kita ragu-ragu falyabin alal yakin, kita ambil yang membuat kita yakin berarti yang paling sedikit. Jadi itu kita ambil yang sedikit sebelum salam sujud sahwi. Itu. Kalau misalnya lagi berjamaah, kalau misalkan jamaahnya nggak ngerti gitu, kita sujud sahwi. Misalkan maksudnya ikut juga jamaahnya di belakang gitu. Oh imamnya. Nah, imamnya kan lupa. Terus sebelum salam dia sujud sahwi kan? Iya ya, imamnya kalau makmumnya kan sama, kalau dia lupa ya sama sujud. Kecuali ada makmum masbuk yang dia belakangan
kan dia masih belum selesai tuh. Ya, nanti nggak usah dia ikut. Berdiri aja biasa. Nanti dia lanjut aja, dia nggak usah sujud sahwi, nggak usah ikut. Kalau rekatnya dia belum dapat. Oh jadi kalau yang baru datang terus Kan dia udah ketinggalan rekaat ya, nggak usah dia. ya nggak usah, jadi dia imamnya sujud sahwi dia langsung Iya. berdiri aja. Dia Nanti dia udah- berdiri. Nah, jadi dia ikut, masa nggak usah ikut sujud sahwi, duduk aja tetap. Dia nanti setelah imam salam ya ini, dia nggak usah ikut sujud sahwi. Duduk aja. Pas kan itu sebelum salam kan, ya kan sebelum salam. Dia sujud ya udah biarin sujud, baru setelah salam dia berdiri gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Maksudnya? Karena kan imam itu kan lebih cepat Iya. dari kita. Ini akhirnya dia. Iya. Jadi kita bersujud dia udah naik gitu. Nah itu namanya ini, makanya kita harus mengikuti imam. Jangan sampai selisihnya itu perbedaan gerakan yang sudah sempurna, itu nggak boleh. Misalkan kita biasa, kadang-kadang ada imamnya terlalu cepat, itulah makanya pentingnya imam tuh nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu pelan. Kalau cepat nanti merusakan makmum juga, apalagi yang sepuh-sepuh gitu kan, apalagi bacaannya yang biasa tartil gitu agak susah. Jangan sampai dia belum selesai karena dia makmumnya itu belum ini, karena belum selesai dia menyelesaikan bacaan, tapi imam sudah rukuk, dia baru selesai, imamnya udah bangun, nah malah nggak boleh yang begitu. Apalagi kalau misalkan rukuk kan misalnya, Dia mau ikidal nih. Takbirnya udah mau naik. Oh, kita belum turun. nah disempurnakan dulu baru ngejar. Kan tadi saya sampaikan di contoh itu kan, karena harus ada rukun itu kan. Jadi kalau kita masuk kan nggak dapat hitungan tuh. Iya. Berdiri kan. Kalau kita berimam Kalau misalkan dulu kita sebutkan sudah pas ruko kita datang nih ya, kita makmum belakangan datang telat, kita pas datang makmum sudah dalam posisi ruko. Nah kita takbir, kalau dia masih posisi pas kita turun dia masih posisi belum bangun, kita takbir, kita pas turun itu dia belum bangun, kita udah dapat rakaat. Tapi kalau kita mau ini dia udah ini ya nggak dapat kita. Kalau dia udah kalau kita masuk kan. Kalau kita sedang berimam bareng. Nah, imamnya naik dulu. Iya. Takbirnya belakangan tapi. Iya. Naik dulu tapi takbirnya Allah Akbar kita baru. Oh. Itu tetap dapat kan? Ya dapat, cuman nggak menselisih imam itu, termasuk ya, kita kalau jamaah itu diusahakan ikuti imam, apalagi kalau sekedar membaca surat kan tadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita namanya jamaah ya harus menyertai gerakan imam, jangan menyelisih satu gerakan yang sempurna dari imam. Jadi kalau kita pun belum selesai ya kita ikutin aja imam, jangan sampai kita karena mau menyelesaikan kita sampai imam melakukan rukun yang lain, gerakan yang lain secara sempurna, itu kita malah nggak dapat jamaah. Kalau begitu bukan jamaah namanya kalau begitu. Iya. Ya kan seperti itu, makanya itu hati-hati. Makanya jadi tadi konsepnya imam itu harus begitu, harus ngerti itu di situ tuh. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, karena itu tadi makmum itu menentukan begitu. Jangan sampai kita seperti itu, karena kita apalagi menyempurnakan bacaan yang ini nggak maksudnya ini, karena tadi tentang Fatihah aja tuh kan, Fatihah tadi kita sampaikan. Jangan sampai kita karena ngejar itu menyelisih gerakan imam. Fatihah tadi ada yang menyatakan kalau mazhab Syafi'i ya tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholat kita kalau kita enggak baca surat Al-Fatihah meskipun kita berjamaah. Tapi menurut yang lain ya kalau kita berjamaah ya enggak wajib kita baca Fatihah, karena man kana lahu imun faqira'atul iman lahu qira'atun. Hadisnya juga ada. Orang yang berjamaah maka bacaan imam ya otomatis menjadi bacaan makmum. Ketika kita pakai patokan itu, kalau kita sholat berjamaah jangan membuat ini sendiri sampai kita kehilangan gerakan satu rukun atau satu yang sempurna, malah sholat jamaah kita malah nggak sah. Namanya jamaah kan harus patokannya ikut imam. Ya itulah pentingnya, lagi-lagi imam harus ngerti ilmunya. Jangan mentang-mentang jadi imam bacanya yang panjang banget. Atau saking ini masih muda imamnya super cepat. Iya.
Ya urusan imam dosa. Ya kalau kita perhatikan itu aja tadi apa namanya, kalau menurut saya pribadi secara hadis itu ya memang itulah pentingnya imam ya begitu sebenarnya. Tapi biarpun dia langsung mengikuti itu ya nggak apa-apa, karena Fatihah tadi kalaupun kita jadi imam, posisi makmum itu sepertinya itu, jadi kita bahkan baca Fatihah pun kan sah kalau menurut satu pendapat, ada hadisnya. Tapi kalau memang itu jadi imam itu harus ngerti ilmunya tuh begitu. Jangan sampai karena ini kita menanggung kesalahan orang lain, kesalahan makmum kita itu jadi beban kita, tanggung jawab kita sebagai imam itu. Kalau ada yang nggak benar karena posisi kesalahan kita sebagai imam, ya itu imam yang bertanggung jawab. Makanya pentingnya imam berilmu itu seperti itu. Sama seperti ketika kita sholat nih, usahakan di belakang imam itu orang yang ngerti. Dalam hadisnya juga ada, karena imam ini manusia biasa, nanti tiba-tiba di tengah sholat dia kentut, ya kan? Ada yang kalau menata shaf itu di belakang imam harus orang yang udah balik, ya paling enggak orang yang pinter lah diantara jamaah juga. Jadi kalau imam ada udzur atau apa, dia minggir, yang di belakang maju, jangan di belakang imam persis tuh anak kecil atau yang mohon maaf orang yang baca Fatihahnya aja nggak lurus. Nanti seandainya terjadi sesuatu dengan imam, yang maju ke depan biar ulin nuha, kalau dalam bahasa ulun nuha minkum dalam bahasa hadisnya ya orang yang pinter lah, yang inilah bacanya bagus juga atau yang ya standar bagus lah gitu, yang bisa menggantikan kalau imam terjadi sesuatu, atau imamnya misalkan tahu-tahu karena sakit atau dari rumah pas sholat pingsan, ya kan harus ada yang gantikan, ya kan? Ya itulah makanya di belakang imam itu nggak boleh sembarangan orang. Itu juga perlu pula yang sepele-sepele gitu, kadang bukan sepele ya, harus diperhatikan gitu. Kalau kita jadi ini DKM, posisi di belakang imam juga jamaah kita kasih tahu biar ngerti. Nah, terus di belakang imam itu ya orang yang ngerti, yang pintar juga, yang bacanya ini juga, biar kalau terjadi sesuatu dengan imam itu bisa menggantikan posisinya maju. Misalkan ini namanya orang, jangan sampai imam juga jangan terlalu ini jaim, dia ngimamin tahu-tahu kentut, kan kentut dia sendiri yang tahu. Iya kan, ya kentut kan dia sendiri yang tahu, orang kan gak, kecuali ada bunyinya jamaahnya denger lah. Kalau nggak bunyi dia tahan-tahan nggak bunyi, terus dia tahu kelepasan, dia harus sadar diri, harus minggir biar digantikan yang lain. Ya kalau nggak dia malu gua nih jadi imam, masa gua dia dosa semuanya nggak sah kan, kalau dia sholatnya udah kentut duluan makmumnya kan repot ya kan. Nah, kayak seperti itu yang sepele. Ya, jadi harus, makanya orang jadi imam harus berilmu, jangan sembarangan. Ya kan nanti dia karena ini nggak mau minggir, nggak mau ini, ya kan? Kita misalkan waktu kentut kita doang yang tahu, misalkan jadi imam. Iya. Langsung minggir. Lah ya harus minggir. Minggir aja. Ya, biar yang di belakang dia yang maju. Tahu. Ya otomatis kalau mau minggir berarti, makanya disampaikan tadi yang di belakang imam harus orang yang ngerti, yang ada ilmunya, yang jadi kalau posisi ini dia maju, atau kalau imam salah mengingatkan. Nah itulah makanya kita harus ya, biarpun kita dalam jamaah itu kan nggak harus semuanya harus apa orang tua-tua yang ini, anak-anak kecil nggak boleh di ini, ya nggak begitu. Tapi yang penting di belakang imam itu mau anak kecil bisa ini juga nggak apa-apa didampingi orang tuanya. Yang penting ini nih, yang di belakang imam ini harus orang yang ngerti. Takutnya itu untuk jaga-jaga tadi kalau terjadi sesuatu dengan imam. Barangkali ini aja ya. Ada yang bertanyakan lagi? Oh ya ya. Kalau sholat berjamaah kan ada yang ngingetin. Kalau kita sholat sendiri lupa. Terus kita kayak ngomong dalam hati sendiri. Ya Allah, kalau memang rakaat benar naikkan aku itu. Boleh nggak? Apanya? Lupa rakaat kalau sholat sendiri. sholat sendiri, tapi kita sujud gitu kan, minta Allah. Kalau misalkan kalau benar Ragu. aku itu naikin ke atas, kalau enggak ya sujud lagi nanti sahwi. Boleh nggak? Ya kalau kita maksudnya saya begitu paham itu. Lupa kan? Iya. Kita minta ke Allah mengingatkan diri kita ini benar nggak? Ini apa ya? Oh
Kalau hanya sekedar itu, udahlah diambil yang sedikit ya, karena itu tetap akan membawa keraguan. Kita nggak tahu Allah menentukan gimana. Apakah ini udah benar? Kita tetap aja ambil yang sedikit, sujud sahwi. Itu tuntunan Nabi mah begitu. Begitu tuntunan, ada hadisnya itu. Nggak boleh ngomong ikutin keyakinan sendiri. Kayaknya sudah 3. Yakin 3 nih. Saya pilih 3 aja. 4 ini enggak. Harus kita ambil yang sedikit, kata Nabi. Udah begitu aja. Jangan menurut feeling saya, yakin saya, enggak. Ambil aja yang sedikit. Iya, enggak gini, tetap ambil yang sedikit patokannya gitu. Iya, tetap ngambil yang sedikit. Pokoknya kalau kita ragu, pokoknya tonton gitu. Kalau kita ragu, fal yabin alal yakin, kata Rasul. Ambil yang sedikit, yang buat kita yakin itu yang sedikit itu. Kalau seandainya ternyata kita ngambil yang sedikit kok salah, ternyata kita sholat duhur sampai 5 rakaat, dalam hadis itu disebutkan, ya itu malah rahmat, itu mendapat pahala lebih banyak. Kalau bener ya, itu kita kemarin dulu kita sebutkan keledek setan, kita gue bener loh, gitu ngatain setan kita. Iya begitu. Jangan ingatkan kita, setan tuh kalau orang sholat malah sedang sibuknya. Jangan sampai cara kalau kita sholat terus terjauh dari setan, enggak. Sesuatu yang kita lupa aja jadi ingat kalau sholat kan. Itu kan kerjaan setan. Pas sholat Allahu Akbar, pas sudah ini. Duit saja kemarin yang itu lupa di sono naruhnya. Itu ingat kalau sholat. Makanya itu semuanya begitu. Justru kita ingat yang lupa-lupa itu pas saat sholat. Itulah kerjaan setan. Makanya kan kalau kata Imam Al-Ghazali kan begitu, setan itu macam-macam, ada tugasnya yang seperti namanya macam-macam, itu tugasnya masing-masing seperti itu. Justru karena ketika sholat itu setan sibuknya luar biasa, itu dia ikut kita nguap, itu juga kerjaan setan yang paling banyak lewat itu juga nguap, apa yang bisa merusakkan sholat kita itu, itulah kerjaan setan seperti itu. Barangkali itu ya. Ya. Iya. Nah, sebisa mungkin yang berupa ucapan itu diucapkan dengan benar. Kalau misalnya nanti kan misalkan sosok kan, jadi kita nggak boleh bilang oh itu iya, bacaannya harus benar, ucapan bacaan ya. Ya. Kemudian salam, ya itu. Bacaan itu yang utamanya, ya harus itu. Lafadznya, pelafatannya harus akan yang benar ya. Kali itu ya. Satu lagi. Minggu lalu kan misalkan jadi makmum terus telat, sudah sampai ruku, kita terus langsung ikut ruku, itu kita dapat satu rakaat. Iya. Benar ya. Benar. Kalau imamnya belum naik ya masih dalam posisi ruku yang sempurna, kita langsung ngejar ruku, itu dapat rakaat ya. Tapi kan kita belum dapat Al-Fatihahnya. Ini nggak apa-apa. Kalau kita imamnya masih ruku sempurna, ya udah kita dapat rakaat. Man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Jadi kata Nabi begitu. Siapa yang mendapatkan rakaat dapat sholatnya berjamaah. Udah nggak dapat rakaat sholat. Jadi. Tapi harus hati-hati Pak. Ketika misalnya kita tergesa-gesa ini, Allah langsung sujud gitu. Padahal pertama kali ya itu yang sering. Nah itu makanya kan diperhatikan, kalau imamnya masih sempurna kita ruku dapat, ya itu udah dapat rakaat. Pokoknya patokannya ruku itu, dapat rakaat itu patokannya ruku itu. Biasanya nggak dapat Pak. Allah begini, gimana udah naik? Nah itu nggak dapat. Kalau udah naik dia nggak dapat. Apalagi yang takbirnya kelamaan ya. Ada, itu juga termasuk bagian dari godaan setan, waswis itu di takbir itu. Perhatikan, pernah nggak lihat orang sholat itu nggak bagus tuh. Takbirnya sampai berkali-kali, itu bagian dari keraguan, itu nggak boleh, itu kerjaan setan itu sampai lepas lagi, balik lagi sampai akhirnya makmumnya rukuk tuh, kan akhirnya takbir aja itu, hanya dia takbir belum kelar itu.
itu juga nggak bagus. Jangan biasakan seperti itu, juga ada hadisnya itu. Jadi itulah, jadi itu memang bagian dari kerjaan setan itu. Cuma kita, makanya kan dalam sebelum kita baca takbiratul ihram kan kita suruh baca, sunahkan dalam kitab Irsyadul Ibad itu suruh baca qul a'udzu birabbin nas, terus baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka itu. Nah itu dibaca sebelum takbir itu. Biar apa? Sebelum sholat itu. Biar kita terhindar dari apa godaan setan. Karena itu kalau kita mau sholat itu setan sibuknya minta ampun itu, minta luar biasa. Bagian dari itu takbir itu saya ada itu, mohon maaf ya, di lingkungan kita tuh ada sampai gitu takbirnya itu. Bahkan dulu mohon maaf, di pesan saya juga ada kiai yang seperti itu. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Kalau takbir itu sampai berkali-kali. Ya nggak resep kalau kita belum mantep gitu, karena dia belum Allah, belum ke hati, belum ini. Memang bagusnya kan memang takbir itulah penentuan ya kan, namanya rukun yang pertama takbiratul ihram itu. Tapi kadang-kadang disitulah setan masuk menimbulkan keraguan, justru itu sampai berkali-kali sampai nggak habis-habis itu. Itu saya tuh ada tuh masih agak muda itu, kalau takbir ya sampai gitu. Jadi mengganggu yang lain juga, kekhususan jamaah yang lain. Kalau takbirnya berkali-kali, apalagi kalau di depan kita kan yang mengganggu juga kita sholat ini kan. Allah sampai akhirnya rakaat pertama itu ketinggalan gara-gara takbirnya aja tuh nggak kelar-kelar. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Baiknya kita tutup ya talim kita ya, udah agak malam juga. Kita tutup tadi dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.